Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Super Genius Material. Karena banyak dari kalian yang komen, "Woi bang, kentang nih bang, bangsat lu bang, bangkek lu bang." Iya, minta maaf ya. Karena saya sangat sayang sama kalian semua, makanya di part ini kita akan rangkum sampai mentok chapternya. Bang Jack nonton anime izin pakai. Langsung aja kita gas. Di part sebelumnya, di mana Direktur Zoo yang mengenali bahwa pria di hadapannya adalah pria yang selama ini ia cari, yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia memberikan hormat kepada sang instrukturnya. Pas semua orang mengetahui identitasnya akan terbongkar, Babang Chen memberikan kode kepada Direktur Zoo bahwa jangan sampai identitasnya terungkap. Dia yang peka langsung memutar otak untuk membuat situasi jadi terkendali dan langsung menyapa Babang Chen serta berbahasa basi layaknya orang yang tak saling mengenal yang baru bertemu. Tentu sikap Direktur Zoo yang sangat aneh dan gugup telah disadari dan dicurigai oleh orang yang hadir di tempat tersebut. Tidak terkecuali Nona Lin yang menyadari bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Namun, dengan jurus khotbah ninjutsu yang telah ia pelajari dari Naruto, kepala kepolisian itu berhasil mengalihkan perhatian mereka semua dan kemudian membahas topik lain. Dan untuk saat ini identitas Babang Chen masih aman. Tuan Lin, Tianhe, ayah dari Lin Yumu, dan Suhaito, ayah dari Su Xiao, mulai berbisik-bisik karena tidak menyangka akan jadi kejadian seperti ini. Mereka berdua sepakat bahwa masalah anak muda biar yang muda yang menyelesaikan. Masalah mereka pun belum selesai. Su Xiao yang terlihat agak pintar menyadari bahwa hubungan Babang Chen dan Nona Lin terlihat seperti orang yang baru berhubungan. Dia merasa kalau Chen Wu adalah pacar palsu dari Nona Lin. Dan dia menyiapkan rencana untuk mempermalukan Babang Chen, yang kemudian menanyakan perusahaan apa yang dia kelola dan meminta nanti kedepannya agar membantu Nona Lin. Entah disengaja atau tidak, tapi Babang Chen malah menyebutkan bahwa dirinya hanya bekerja paruh waktu dan tidak mungkin bisa melakukan hal semacam itu. Mendengar itu, Nona Lin memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa Chen Wu sedang belajar mengambil gelar doktor di Universitas Oxford, Inggris. Dan karena baru kembali ke Cina beberapa hari yang lalu, Lin Yumu memintanya untuk datang ke kantornya untuk membantu pekerjaannya sedikit-sedikit. Mengetahui bahwa Babang Chen sedang belajar di Inggris, Presiden Su pun mulai melontarkan pertanyaan dengan bahasa Inggris yang pada normalnya jika memang benar dia tidak berbohong pasti akan mudah dijawab. Tetapi jika dia berbohong, dia Chen Wu akan menanggung malu karena permainannya akan terbongkar. Nona Lin yang telah mengetahui Babang Chen tidak bersekolah dan ijazahnya dia dapat dengan cara membeli hanya bisa pasrah karena permainannya akan segera berakhir. Su Xiao yakin bahwa sebentar lagi semuanya akan terungkap. Tetapi semua pertanyaan yang diberikan dapat dijawab dengan mudah dan menggunakan bahasa Inggris oleh Babang Chen. Dan lanjut mengatakan bahwa mentornya adalah Profesor Smith. Itu adalah salah satu dosen terkenal di komik ini, yang membuat Nona Lin terkejut karena Chen Wu dapat berbahasa Inggris dengan sangat fasih. Su Xiao masih tidak yakin dengan ucapan Babang Chen karena tidak mungkin orang seluar biasa Profesor Smith menjadi mentornya dan mulai memancing kata-kata yang akan menjebaknya. Nona Lin panik karena tidak mungkin Babang Chen mengenali Profesor Smith yang dikenal sebagai orang yang luar biasa. Karena sudah kepalang basah, Babang Chen akhirnya menelepon Profesor Smith
dan terdengar perbincangan yang begitu akrab, yang membuat Su Xiao kehabisan akal karena dia sendiri pernah ditolak untuk belajar di bawah naungan Profesor Smith. Dan menyadari bahwa Chen Wu bukan orang biasa, pasti untuk kedepannya perusahaan Yumu akan menjadi perusahaan yang hebat jika di samping Lin Yumu ada orang sepertinya. Tetapi dia pun belum menyerah karena merasa masih ada peluang untuk menguasai Yumu Group. Su Xiao melanjutkan bahwa sebelum janur kuning melengkung, apapun bisa terjadi. Nona Lin yang mendengar hal itu ketus mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki peluang lagi dan memberi kode agar Babang Chen menjatuhkannya dengan kata-kata. Yang lanjut berbicara bahwa kenyataan memanglah kejam bro, dan sebaiknya jangan terlalu berharap karena hanya kecewa yang akan kita dapat. Dan lanjut permisi untuk ke toilet, dan kemudian disusul oleh Direktur Zhu. Sesampainya di toilet, Pak Tua Zhu langsung memberi hormat kepada instrukturnya. Dengan ekspresi jengkel menjelaskan bahwa dirinya jangan asal bicara. Karena dia sekarang bukan instruktur tim naga terbang atau tim ke-6 nasional. Dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin hidup tenang saat ini. Direktur Zhu yang mendengar hal itu lagi-lagi memberi hormat dan berkata sesuai instruktur Pak. Dengan ekspresi serius, Babang Chen berkata, "Aku pikir kau sebelumnya hanya sedikit bodoh. Dan hari ini aku sadar bahwa bodohnya benar-benar sampai ke tulang." Direktur Zhu emang bodoh kayaknya. Di depan Babang Chen, meskipun sudah kena marah, dia merasa sangat gembira, meskipun sedikit cemas. Kemudian Babang Chen mengatakan bahwa dirinya akan masuk duluan dan mereka tidak boleh masuk bersama karena dapat membuat mereka semua curiga. Singkatnya, Babang Chen berpamitan dengan calon mertua karena masih ada urusan yang akan ia kerjakan. Layaknya seorang ayah, Lin Tianhe memberi wejangan agar dia menjaga putrinya. Sebagai calon mantu yang baik, dia menjawab, "Bapak mertua jangan khawatir." Namun bukan itu yang aneh. Tetapi Chen Wu merasakan bahwa sakit yang diderita calon mertuanya itu masih bisa disembuhkan. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup. Mereka berdua pun akhirnya pamit undur diri. Di dalam mobil, Babang Chen mengingatkan agar di masa depan Nona Lin menjauhi keluarga Su. Singkat cerita, di sini terlihat Nona Lin yang curhat kepada Babang Chen dan sampai meneteskan air mata akibat ketidakkeberdayaannya. Sebagai cowok fuckboy, Babang Chen mencoba menenangkan hatinya dan membawanya jalan-jalan agar ia sedikit terhibur dan bisa diajak mantap-mantap. Skip yang itu. Mereka terlihat pergi ke pasar malam, tetapi Nona Lin yang biasa hidup mewah ngomel dibawa ke tempat tersebut. Mereka berdua mulai bercerita masa lalu dan terlihat Nona Lin mencoba melampiaskan kepenatannya dengan minum minuman. Yang terlihat sudah mabuk berat dan tak sadarkan diri. Babang Chen melihat ada kesempatan, dia mengajaknya ke penginapan setempat. Sesampainya di penginapan, Babang Chen meminta satu kamar kepada cewek resepsionis. Singkatnya, mereka pun sudah berada di dalam kamar. Babang Chen mencoba membaringkannya di atas kasur dan segera melepaskan setelan Pak Jiminnya. Dan terlihat bodi kekar dengan beberapa luka yang terlihat cukup keren. Nona Lin yang sudah mabuk berat, meskipun melek, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Nona Lin begitu tidak nyaman tidur dengan pakaian formal, Babang Chen dengan baik hati melucuti semuanya. Nona Lin yang tahu hanya pasrah karena dia sudah mabuk berat. Melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, Babang Chen mulai tidak bisa menahan hasrat untuk membuahinya. Dan mulailah datang setan yang membisikkan, "Gas aja lah bro, sekali doang gak apa-apa, daripada colai terus." Namun malaikat pun mencoba untuk menasihatinya.
Jangan bro, kasihan anak orang, nanti rusak masa depannya. Dia pun akhirnya merasakan sensasi yang luar biasa. Merasa seluruh aliran di tubuhnya mengalir sesuatu dari ujung kaki sampai kepala. Jeritannya terdengar keluar oleh bibi-bibi kebersihan di penginapan tersebut. Kaget dan mengatakan bahwa dasar anak muda zaman sekarang. Eits, tunggu dulu. Kalian jangan berpikir yang macam-macam. Itu semua karena dia telah berhasil menerobos teknik Juitan Chenju tingkat pertama, yang diakibatkan karena terpancing dengan keindahan pesona Nona Lin. Babang Chen pun mendapatkan ide karena dia barusan mendapat terobosan tingkat pertama. Dia pun mencoba melakukan hal yang sama dengan melihat semua aset milik Nona Lin. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Cuma detak jantungnya saja yang berdetak lebih kencang saat mengangkat selimut yang menutupi Nona Lin. Babang Chen yang merasa senang dapat menerobos, dia pun akhirnya pulang karena ingin melanjutkan latihannya di rumah dan meninggalkan si Nona sendirian. Sungguh sangat disayangkan, itu sangat mubazir bro. Keesokan harinya terdengar jeritan dari Nona Lin yang mendapati dirinya tidur dengan hanya menggunakan pakaian dalam dan mengatakan bahwa Babang Chen harus bertanggung jawab. Tapi dia pun sadar ketika melihat pakaiannya sudah dicuci oleh Babang Chen. Berarti asetnya sudah pernah dilihat olehnya. Di gedung Yumu, Babang Chen yang lagi bekerja, seperti biasanya dia pun dikabarkan bahwa mulai sekarang dia dipindahkan kerja ke ruangan presdir. Di dalam ruangan Nona Lin, Babang Chen terlihat sangat santai, membuat Nona Lin sangat geram. Namun Babang Chen mengatakan bahwa dirinya adalah pacar palsunya. Seharusnya dia memperhatikan sikapnya lagi lain kali. Melihat Babang Chen sangat bahagia di pagi ini, Nona Lin merasa ada yang tidak beres. Kemudian menanyakan, Babang Chen hanya menjawab bahwa dirinya telah melakukan kebaikan besar malam tadi, yaitu menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan. Ingat, jangan lupakan itu. Nona Lin agak jengkel dan mengatakan untuk menjaga ucapannya, yang kemudian memberinya sebuah mobil karena menyandang status sebagai pacarnya. Seharusnya penampilannya harus diperhatikan. Nona Chu pun akhirnya tiba, yang kemudian Babang Chen pamit karena masih banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Melihat kakaknya terlihat begitu bete, dia pun menanyakan apa terjadi masalah di acara kemarin. Nona Lin menjawab bahwa semuanya lancar-lancar saja. Karena merasa selalu ditindas, Nona Lin meminta adiknya untuk menambah pekerjaan Babang Chen agar dia tidak memiliki waktu istirahat, dan meminta untuk mengerjakan semua arsip-arsip kantor kepada Babang Chen. Nona Lin yang mendengar hal itu tidak yakin bahwa Chen Wu dapat menyelesaikan pekerjaan itu karena secara pendidikan dia hanya tamat SMP. Tapi melihat ekspresi kakaknya yang begitu kesal, Nona Chu curiga bahwa sebagai seorang kekasih, jangan-jangan mereka sudah melakukannya. Meskipun hanya sekedar status palsu, melihat ekspresi kakaknya yang berlebihan, apakah ada sesuatu yang lain yang terjadi? Nona Lin akhirnya menceritakan semua yang telah dilakukan Babang Chen di penginapan semalam dan mengatakan bahwa dia sudah melihat asetnya. Scene berpindah ke parkiran. Terlihat Babang Chen memakai setelan Park Jimin lagi dan melihat sebuah mobil yang telah diberikan Lin Yumu. Ketika memasukinya, dia pun sadar bahwa mobil itu adalah mobil baru yang masih bau toko. Dan tiba-tiba ada WA dari Nona Ding yang memintanya datang ke rumah sakit. Babang Chen pun bersiap OTW. Tapi di tengah jalan ada bocah sok jago yang tidak suka mobilnya disalip oleh Babang Chen, yang mencoba mengejarnya dan mulai berkata kasar. Namun kakaknya menasihatinya bahwa dia tidak boleh berkata seperti itu dan menyarankan agar dia berhati-hati.
karena beberapa hari ini banyak terjadi kecelakaan di spider party. Si gadis terlihat begitu cantik dan kalem, tapi mempunyai buah yang lumayan padat dan sepertinya lumayan kenyang. Serta polisi belum memberikan keterangan atas insiden tersebut. Namun si adik tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak ikut-ikutan dalam acara spider party. Singkat cerita, Babang Chen telah sampai ke tempat Nona Ding. Dia menjemputnya untuk segera berangkat ke rumah sakit. Nona Ding sedikit berbicara perihal ibunya yang kemarin terbangun, bahwa ibunya ingin bertemu dengan penyelamat putrinya. Babang Chen pun berkata bahwa dia juga ingin bertemu dengannya. Tetapi sebelum berangkat, Babang Chen ingin membeli sesuatu untuk ibunya, karena tidak mungkin dia datang dengan tangan kosong. Tibalah Babang Chen di toko buah dan ngantri untuk membayar belanjaannya. Tetapi wanita di depannya terlihat mengenalnya dan mengatakan, "Bukankah Anda orang yang memesan kamar semalam di penginapan?" Terlihat wanita itu tidak menyukai Babang Chen, yang menurutnya dia hanya fuckboy yang suka mempermainkan wanita, dan lanjut pergi meninggalkannya. Babang Chen hanya kebingungan melihat ekspresi wanita itu. Singkatnya, di perjalanan si wanita merasa dirinya diikuti dan menegurnya. Kemudian mengatakan kenapa dia mengikutinya. Babang Chen yang tidak ada maksud apa-apa hanya berkata, "Ini tempat umum, siapapun bisa lewat sini." Si wanita lanjut mengancam akan melaporkannya ke security, karena yang wanita ini tahu Babang Chen hanya orang brengsek, dan mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang ia lakukan pada gadis itu di penginapan. Karena di pagi hari saat check out, Lin Yumu terlihat begitu marah dan malu. Babang Chen mencoba menjelaskan bahwa dia tidak seperti yang ia kira. Meskipun benar ucapnya, itu tidak ada urusan denganmu. Singkat cerita, Babang Chen akhirnya menemui Nona Ding, dan mereka sedikit berbincang-bincang. Tetapi kemudian mata Nona Ding dialihkan dengan seorang wanita yang ia kenal, dan kemudian menyapanya, menanyakan mengapa dia ada di sini. Si Nona hanya menjawab bahwa sangat kebetulan, karena dia sedang libur dan ingin membesuk ibunya. Dan seperti pada wanita pada umumnya, Nona Xiao langsung ngerumpi dan mengatakan bahwa dirinya bertemu si brengsek yang ia ceritakan di telepon semalam. Nona Ding kemudian menyela dan mencoba memperkenalkan Babang Chen kepadanya. Nona Xiao kaget dong, itu kan lelaki brengsek yang ia maksud. Nona Ding yang telah paham mencoba menjelaskan bahwa Babang Chen bukan seperti yang ia katakan. Meskipun memang benar dia membawa wanita ke penginapan, semua itu hanyalah kesalahpahaman. Agar mereka tenang sesaat karena ibunya baru saja sadar. Babang Chen kemudian izin masuk terlebih dahulu. Dia pun berkata hanya orang lemah yang akan terbuai dengan amarah, dan menjelaskan bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua semalam. Percaya atau tidak, begitulah adanya. Nona Xiaolan yang mendengar penjelasannya masih tidak percaya. Ya iyalah, kita aja kalau melihat pasangan di hotel pasti pikiran sudah negatif. Ngapain ke hotel kalau nggak ngentit, iya kan? Lanjut. Saat melangkah menemui Bibi Ding, Babang Chen pun disapa. "Apa itu kau, Nak Chen?" Babang Chen pun membenarkannya. Yang kemudian terjadilah percakapan bahwa dia sudah mendengar banyak dari anaknya tentang dirinya. Kemudian Nona Xiaolan pun masuk dan menyapanya. Namun tiba-tiba Bibi Ding merasakan sakit di bagian dada. Nona Xiaolan yang baru masuk akhirnya putar badan dan berencana memanggil dokter untuk memeriksa keadaan ibu dari sahabatnya. Babang Chen yang memiliki keterampilan pengobatan klasik mulai menganalisis dan kemudian memasukkan energi murni lewat denyut nadinya, yang membuat Bibi Ding tidak merasakan sakit lagi. Nona Xiaolan yang kembali dengan dokter, mereka pun dibuat terkejut karena keadaan Bibi Ding baik-baik saja.
Si dokter kemudian mengatakan, "Apakah Anda mempunyai keterampilan medis?" Tanyanya pada Babang Chen. Dia pun hanya tersenyum dan meminta maaf. Si dokter yang sudah memahami keadaan Nyonya Ding yang sangat mengkhawatirkan, tetapi dengan kedatangan orang misterius ini, semua keadaannya berubah. Dia yang sebelumnya diambang kematian dapat berangsur-angsur membaik, yang kemudian meminta Babang Chen untuk pergi keluar ke ruangannya. Singkatnya, di ruangan dokter, dia berkata bahwa untuk menerimanya sebagai murid, karena instingnya sebagai seorang dokter dan dia sudah melihat sekilas metode pengobatannya. Hanya dengan menyentuh denyut nadi, pasien dapat meringankan penyakit yang ia derita. Babang Chen pun mengatakan bahwa jika dokter Yang ingin menguasai teknik pengobatannya, mungkin akan jauh lebih bermanfaat daripada dirinya. Karena merasa menemukan orang yang tepat, Babang Chen memintanya untuk berlutut jika ingin menjadi muridnya. Si dokter yang mengetahui metode pengobatan Babang Chen sangat luar biasa, dia pun berlutut. Mengetahui sikapnya sangat tulus, Babang Chen hanya tersenyum dan melanjutkan dia akan mengajari metode lewat ponsel jika dia ada waktu, dan sedikit menunjukkan metodenya. Melihat metode itu membuat si dokter kagum dan merasa seperti mendapatkan harta karun, karena dia akan lebih hebat dalam metode pengobatan jika bisa menguasainya. Akhirnya Babang Chen pamit dan meminta si dokter merahasiakan semuanya jika dia masih ingin menjadi muridnya, yang kemudian akan melanjutkan pelatihan. Dan sebelum pergi, dia pun mengabari Nona Ding terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Babang Chen mencoba membaca buku kuno yang terlihat dia sangat kesulitan mempelajarinya. Di dalam kejenuhan, ponselnya tiba-tiba memecah keheningan. Terdengar suara seorang wanita yang memarahinya karena tidak masuk kerja selama 2 hari. "Oh, Nona Chu, oke, baiklah, aku akan ke sana," ucap Babang Chen. Di kantor, asisten Liu mulai ngomel karena sudah beberapa hari dia tidak masuk kerja tanpa izin dan akan memotong gajinya. Namun Nona Chu yang tiba-tiba datang mencoba membelanya. Tapi semua hanya jebakan agar Babang Chen masuk ke dalam perangkapnya. Lanjut mengatakan untuk membantu Nona Liu mengurus dokumen. Babang Chen yang gajinya takut dipotong hanya menurut saja. Beberapa jam kemudian, dia pun menyelesaikan semua pekerjaannya dan bersiap untuk pulang. Dan jebakan yang dimaksud Nona Chu akhirnya tiba. Ada setumpuk dokumen yang harus ia selesaikan. Dengan berat hati, Babang Chen mengerjakannya. 2 jam kemudian, dia memanggil Nona Liu dan menanyakan kapan mereka akan pulang. Nona Liu sambil mengerjakan tugasnya mengatakan, "Pulanglah dulu. Aku akan di sini selama 3 jam lagi." Kemudian menyodorkan flash disk, hasil dari terjemahan berkas-berkas yang sebelumnya diberikan. Nona Liu yang melihat itu hanya terbagongkan dan tidak percaya dengan ucapannya. Namun, untuk menghilangkan rasa penasarannya, ia pun membuka file yang telah diterjemahkan Babang Chen. Yang terlihat semua pekerjaannya sangat rapi dan memuaskan dari terjemahan yang akurat. Kemudian Babang Chen yang baik hati mencoba membantu Nona Liu dan mengatakan ada beberapa kesalahan di terjemahan bahasa Jermannya. Tambah kaget dong si gadis kacamata ini, yang kemudian menanyakan siapa dia sebenarnya, karena semua pekerjaan dan analisisnya terlihat begitu sempurna. Apakah dia seorang mata-mata dari perusahaan lain? Babang Chen pun menjawab, "Oh, mata-mata ya. Jadi kau sudah mengetahuinya." Yang kemudian berjalan mendekati asisten Liu. Asisten Liu yang melihat aneh sikap Babang Chen memintanya untuk tidak mendekat dan menanyakan apa yang akan ia lakukan. Dia hanya menjawab, "Karena kau sudah mengetahui semua identitasnya, tidak ada cara lain selain membunuhnya." Nona Liu yang ketakutan berteriak, "Yamete kudasai!" sambil melemparkan amplop dokumen yang langsung ditangkap Hap dan mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Lanjut berkata,
Bisakah kita pulang setelah menyelesaikan ini? Yang kemudian lanjut mengerjakannya. Melihat kecepatan tangan Babang Chen mengetik membuat Nona Liu terbagongkan lagi dan mengatakan apakah dia benar-benar manusia. Singkatnya, selesai sudah pekerjaan mereka dan Babang Chen pamit pergi. Namun tiba-tiba dipanggil oleh Nona Liu yang akan mentraktirnya makan malam. Sungguh serius, ucapnya menyetujui ajakan Nona Liu. Singkatnya, sampailah mereka di tempat yang akan dituju. Namun di tempat itu ada pelayan yang mengatakan bahwa tempat tersebut sudah tutup. Babang Chen yang melihat ada mobil Nona Chu dan beberapa mobil lainnya mulai curiga, dan instingnya sebagai pembunuh mengatakan pasti ada sesuatu yang terjadi dengan gadis itu. Babang Chen mulai menggunakan kemampuan virus pengawasnya. Di dalam ruangan terlihat Nona Chu sedang bersama beberapa pria. Merasa tidak biasa, kemudian menanyakan apa maksud mereka. Dan terlihat si bos mulai berbicara bahwa beberapa hari yang lalu dia minum sebotol Lafite di tempatnya dan tidak membayar. Nona Chu tidak menyangkalnya, dan itu memang kesalahannya. Dia akan melunasi dan memberikan uang kompensasi sebesar 10 juta. Tetapi si bos menolak. Dia mencoba memeras gadis cantik itu dengan meminta kompensasi sebesar 50 juta serta membawa lelaki yang bersamanya waktu itu untuk datang. Dan ending yang benar-benar membagongkan lagi. Akhirnya 3 judul komik kita bahas sudah mentok chapternya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini dengan cara apapun itu. Jika ada salah kata dan ejaan asing mohon dimaklumi ya cuy. Salam cerita no debat.